semuanya, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Yona. Di video kali ini saya akan membahas tentang makalah saya dengan judul Kurangnya Pergerakan atau Keaktifan Anak Muda Katolik di Gereja Stasi Santo Matius Alas Kusuma tahun 2024. Mari kita ke pembahasan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Orang muda adalah harapan penerus harapan bagi keluarga dan gereja. Selain itu juga gereja sebagai tubuh Kristus menjadikan segala sesuatu keputusan kepada Kristus sebagai kepala gereja, yaitu melalui pelayanan. Dalam hal ini, kaum muda adalah salah satu pergerakan dan harapan gereja di masa depan. OMK atau Orang Muda Katolik merupakan sebuah wadah yang dapat menghimpun para pemuda Katolik untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Sebagai sebuah komunitas keagamaan, pelayanan itu diwujudkan oleh sebagai macam persoalan tergantung dari keaktivitas OMK. Seseorang yang terlibat dalam komunitas ini dapat mengisi waktu luang mereka dengan berinteraksi dengan sesama anggota OMK dan membentuk pengalaman iman di dalam program-program sosial keagamaan. B. Rumusan masalah. Pertama, apa saja faktor penyebabkan kurangnya pergerakan dan keaktifan anak muda Katolik di Gereja Stasi Santo Matius Alas Kusuma pada tahun 2024. Kedua, apa dampak dari kurangnya keaktifan anak muda terhadap gereja dan komunitas Katolik di wilayah tersebut. 3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pergerakan dan keaktivitasan anak muda di gereja. C. Tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pergerakan dan keaktifan anak muda Katolik di Gereja Stasi Santo Matius Alas Kusuma. Yang kedua, mengetahui dampak dari kurangnya keterlibatan anak muda dalam kehidupan gereja. Bab 2, pembahasan. A. Gereja. Gereja adalah institusi keagamaan yang didirikan oleh Yesus Kristus untuk mewartakan Injil dan menyelamatkan umat manusia. Gereja juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti perkumpulan atau komunitas. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk mengikuti Kristus. Gereja Katolik merupakan salah satu gereja Kristen tertua dan terbesar di dunia yang terletak pada salah satu negara di dunia, yaitu yang terletak di Roma atau Vatikan, dengan sejarah yang kaya dan ajaran yang mendalam. 1. Peran anak muda Katolik dalam gereja. Dalam konteks gereja, OMK tidak hanya menjadi anggota umat yang aktif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang signifikan. Mereka membawa semangat, keaktivitas dan energi baru dalam berbagai kegiatan gerejawi, mulai dari liturgi, pelayanan, hingga program pembinaan iman. Melalui daya keaktivitasan mereka, OMK juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan program-program pembinaan yang inovatif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani bagi umat Allah. Selain itu, berperan dalam konteks gerejawi, OMK juga aktif terlibat dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan. Mereka merespon panggilan ajaran sosial gereja dengan memberikan bantuan dan solidaritas untuk menghadapi berbagai masalah sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan dan kerja sukarela, seperti pelayanan kepada orang miskin, pengungsi, atau korban bencana alam. OMK menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan nilai-nilai kasih dan keadilan dalam keterlibatannya. Masa muda sebagai sebuah tahap dalam perkembangan kepribadian, ditandai dengan mimpi-mimpi yang dimulai, terbentuk relasi-relasi yang semakin konsisten dan seimbang, upaya-upaya dan eksperimen-eksperimen, pilihan-pilihan yang secara bertahap membangun proyek kehidupan.
Berikut adalah peran anak muda Katolik di dalam gereja. 1. Peran spiritual. Anak muda Katolik memiliki peran penting dalam mengembangkan spiritual di dalam gereja. Mereka dapat menjadi pewarta iman dan membagikan pengalaman dan keyakinan iman kepada orang lain. 2. Peran sosial. Anak muda Katolik juga memiliki peran sosial yang penting di dalam gereja. Mereka dapat mengembangkan komunikasi anak muda Katolik yang solid dan bersemangat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama seperti pertemuan, diskusi, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, peran liturgi. Anak muda Katolik memiliki peran liturgi yang penting di dalam gereja. Mereka dapat melayani misa sebagai lektor, kor, atau altar server. Mereka juga dapat mengikuti sakramen-sakramen seperti komuni, konfirmasi, dan lainnya. 4. Peran strategis. Anak muda Katolik memiliki peran strategis di dalam gereja. Mereka dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Mereka dapat mengembangkan bakat dan kemampuan untuk memperhitungkan kepentingan gereja. 5. Peran lainnya. Anak muda Katolik juga memiliki peran lainnya di dalam gereja. Mereka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja seperti pertemuan, diskusi, dan kegiatan sosial. Mereka juga dapat menjadi saksi iman melalui kata-kata dan tindakan. Anak muda Katolik juga dapat mengembangkan kerjasama dengan komunitas lain untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang iman. Mereka juga dapat menghormati hierarki gereja dan mematuhi ajaran-ajarannya. B. Sejarah keterlibatan anak muda Katolik dalam gereja. Di sini ada 5. Yang pertama, abad ke-19, munculnya gerakan Katolik awal yang melibatkan anak muda seperti gerakan Katolik Jerman 1848 dan gerakan Katolik Italia 1860-an. Yang kedua, awal abad ke-20, pembentukan organisasi anak muda Katolik seperti Federasi Anak Muda Katolik Internasional tahun 1920 dan Gerakan Anak Muda Katolik pada tahun 1922. 3. Peran dunia 2. Anak muda Katolik berperan aktif dan perlawanan terhadap Nazis dan fasisme. Yang keempat, Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965 menginspirasikan keterlibatan anak muda Katolik dalam gereja dan masyarakat. Dan yang kelima, tahun 1980-an sampai 1990-an munculnya gerakan anak muda Katolik seperti Komunitas Katolik Charismatik dan Gerakan Katolik Muda. 1. Pelayanan dalam gereja Katolik. A. Liturgi, melayani misa, membaca Injil, dan menyanyikan hikmah. Yang B. Pelayanan sosial, membantu orang miskin, anak yatim, dan korban bencana. C. Pendidikan, mengajar agama, mengorganisir retret dan kegiatan spiritual. D. Kepemimpinan, menjadi pemimpin komunitas anak muda Katolik. Yang E. Evangelisasi, menyebarkan ajaran Katolik melalui media sosial dan kegiatan komunitas. 2. Penyebab kurangnya pergerakan anak muda Katolik. A. Kurangnya pemahaman tentang ajaran Katolik. B. Kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi aktif. C. Konflik antara tradisi dan modernitas. D. Kurangnya dukungan dari gereja dan komunitas. E. Pengaruh budaya sekunder dan media sosial. F. Kurangnya contoh teladan dari pimpinan gereja. G. Kesulitan menghubungkan ajaran Katolik dengan kehidupan sehari-hari. 3. Dampak kurangnya keaktifan anak muda Katolik. A. Penurunan jumlah umat Katolik. B. Kurangnya regenerasi pemimpin gereja. C. Melemahnya komunitas Katolik. D. Kurangnya suara Katolik dalam masyarakat. E. Penurunan kualitas pelayanan sosial. F. Meningkatnya sekularisasi dan ateisme. G. Kehilangan identitas Katolik. C.
kontak sosial dan budaya masa kini. Yang pertama, pergerakan anak muda Katolik dalam konteks sosial dan budaya masa kini. A. Pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial membawa dampak besar terhadap cara anak muda Katolik berinteraksi dan berkomunikasi. Di satu sisi, teknologi memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses informasi tentang ajaran gereja, kegiatan, dan pergerakan sosial lainnya. B. Kurangnya wadah yang relevan. Banyak anak muda Katolik merasa bahwa wadah yang ada di dalam gereja tidak cukup relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Misalnya, kegiatan yang diselenggarakan seringkali lebih terfokus pada rutinitas tradisional gereja, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh anak muda saat ini jauh lebih kompleks dan terkait dengan isu-isu sosial dan budaya kontemporer. C. Masalah sosial dan ekonomi. Anak muda Katolik seringkali menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi keseharian mereka. Ketidakstabilan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, serta tekanan sosial untuk berhasil dalam pendidikan dan karir dapat mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan gereja. D. Kurangnya pengarahan dan mentoring. Kurangnya pengarahan dan mentoring dari figur yang lebih berpengalaman dalam gereja menjadi salah satu kendala bagi anak muda Katolik. Mereka mungkin merasa bingung atau kehilangan arah dalam menjalani kehidupan rohani mereka. Dan tanpa adanya bimbingan yang cukup, mereka cenderung mencari jawaban di tempat lain yang mungkin tidak sejalan dengan ajaran gereja. Dampak kurangnya keaktifan anak muda Katolik. A. Kritis kepemimpinan gereja. Kritis kepemimpinan gereja menjadi salah satu dampak langsung dari kurangnya keaktifan anak muda Katolik. Anak muda adalah masalah depan gereja. Anak muda adalah masa depan gereja, dan jika mereka tidak terlibat dalam kegiatan gereja sejak dini, maka tidak ada kader yang siap untuk mengaktifkan posisi-posisi penting dalam kepemimpinan gereja di masa depan. B. Kehidupan generasi penerus. B. Kehilangan generasi penerus. Kurangnya keterlibatan anak muda dalam pergerakan gereja juga berarti kehilangan generasi penerus yang diharapkan dapat melanjutkan tradisi dan nilai-nilai iman Katolik. Anak muda yang kurang terlibat cenderung lebih jauh dari gereja, yang akhirnya bisa mengakibatkan penurunan jumlah anggota gereja di masa depan. C. Penurunan partisipasi dalam pelayanan sosial di dalam gereja. Gereja Katolik memiliki banyak kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu sesama, seperti pelayanan kepada orang miskin, anak-anak, dan orang tua. Namun penurunan partisipasi anak muda Katolik dalam kegiatan-kegiatan ini dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas pelayanan sosial gereja. Anak muda seringkali memiliki energi dan ide-ide segar yang dibutuhkan dalam pelayanan sosial. D. Perubahan dalam model gereja dan kegiatan keagamaan. Dalam konteks gereja Katolik masa kini, ada beberapa perubahan penting yang mempengaruhi keterlibatan anak muda Katolik, serta relevansi dan efektivitas kegiatan gereja dalam kehidupan mereka. Beberapa faktor yang berperan besar dalam hal ini antara lain adalah ketidakrelevanan kegiatan gereja, kurangnya inovasi dalam pendekatan pastoral, dan model religius yang tidak adaptif. Adalah penjelasan rinci mengenai 3 faktor tersebut. Yang pertama, kegiatan gereja yang tidak relevan bagi anak muda Katolik. Banyak anak muda Katolik merasa bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kegiatan gereja yang cenderung berbasis tradisional atau ritual yang telah lama dan sering tidak mencakup isu-isu kontemporer yang relevan bagi kehidupan mereka. 2. Kurangnya inovasi dalam pendekatan pastoral. Pendekatan pastoral yang digunakan dalam gereja Katolik seringkali dianggap ketinggalan zaman oleh banyak anak muda. Jika gereja terus menggunakan metode yang sama dalam menyampaikan ajaran dan pembinaan umat, terutama dalam hal pendekatan kepada anak muda,
maka akan sulit untuk menarik perhatian mereka. Banyak anak muda yang tumbuh dalam dunia yang sangat cepat berubah dan dipenuhi oleh teknologi serta budaya baru, dan pendekatan pastoral yang tradisional seperti khotbah panjang dan pengajaran yang tidak terlalu interaktif tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan mereka. 3. Mode religius yang tidak adaptif. Mode religius yang tidak adaptif mengacu pada cara gereja menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang terlalu terpaku pada bentuk dan gaya yang sudah ketinggalan zaman, yang tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika budaya masa kini. Sebagai contoh, penggunaan bahasa atau simbol-simbol yang sulit dipahami oleh anak muda. Kurangnya pemahaman tentang peran anak muda Katolik dalam gereja. Yang pertama, tidak adanya pemberdayaan dalam struktur gereja. Pemberdayaan anak muda dalam struktur gereja merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan mereka terlibat secara aktif dalam kehidupan gereja. Namun seringkali anak muda Katolik merasa kurang diberdayakan baik dalam aspek spiritual maupun dalam peran praktik di dalam gereja. Penyebab kurangnya pemberdayaan ini antara lain dominasi pergerakan yang lebih tua dalam struktur gereja, kurangnya program khusus untuk anak muda, stigma atau stereotipis terhadap anak muda. Dampak dari kurangnya pemberdayaan. Yang pertama, anak muda merasa sering atau tidak diakomodasi dalam gereja. 2. Tidak ada regenerasi yang cukup dalam kepemimpinan gereja. 2. Ketidaktahuan atau ketidakjelasan tentang peran mereka dalam misi gereja. Ketidakjelasan atau ketidaktahuan anak muda Katolik mengenai peran mereka dalam misi gereja adalah salah satu tantangan besar dalam gereja saat ini. Misi gereja tidak hanya terbatas pada tugas-tugas formal seperti pelayanan di altar, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan spiritual lainnya. Beberapa penyebab ketidaktahuan atau ketidakjelasan di antara lain: yang pertama, kurangnya pendidikan agama yang mendalam. Kedua, tidak adanya bimbingan atau mentoring yang efektif. 3. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pelayanan. Dampak dari ketidaktahuan atau ketidakjelasan ini. Yang pertama, anak muda merasa terasing dari misi gereja dan tidak tahu bagaimana mereka bisa berkontribusi secara konkret. Yang kedua, gereja kehilangan potensi besar yang dapat diberikan oleh anak muda dalam berbagai bidang, baik dalam pelayanan, pendidikan, maupun kegiatan sosial. Pendidikan agama yang terbatas dan kurang efektif. Pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan penghayatan iman umat, terutama bagi anak muda Katolik. Namun saat ini ada beberapa kendala dalam sistem pendidikan agama yang membuatnya tidak efektif dalam membimbing anak muda untuk berkembang secara spiritual dan praktis. Berikut adalah beberapa masalah utama terkait pendidikan agama yang terbatas dan kurang efektif. Yang pertama, ada model pendidikan agama yang terlebih teoritis daripada praktis. Salah satu kelemahan yang ada dalam pendidikan agama saat ini adalah pendekatannya yang lebih menekankan teori daripada praktek hidup sehari-hari. Dalam banyak kasus, anak muda diajarkan tentang doktrin, ajaran-ajaran teologis, dan sejarah gereja tanpa memberi kesempatan untuk mengaitkan pembelajaran tersebut dengan kehidupan praktis mereka. 2. Kualitas mengajar agama yang tidak memadai. Kualitas pengajaran agama yang di banyak tempat seringkali dirasakan kurang memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan bagi para pengajar agama atau terbatasnya sumber daya yang ada. 3. Ketidakmampuan gereja untuk memberikan ruang bagi anak muda untuk bertanya dan mengeksplorasi iman mereka secara terbuka. Banyak anak muda merasa bahwa mereka tidak diberi cukup ruang untuk bertanya
atau mengeksploitasi iman mereka secara terbuka. Dalam konteks gereja, gereja seringkali dilihat sebagai institusi yang sangat terstruktur dengan aturan yang ketat, dan anak muda mungkin merasa takut atau ragu untuk mengajukan pertanyaan atau menyuarakan keraguan mereka. G. Peran keluarga dalam pembentukan iman anak muda. G. Gerakan keluarga dalam pembentukan iman anak muda Katolik. Peran keluarga dalam pembentukan iman anak muda Katolik sangat vital karena keluarga adalah lingkungan pertama yang mengenalkan dan membimbing anak dalam hidup beriman. Berikut adalah penjelasan rinci atau singkat bagaimana keluarga berperan dalam membentuk iman anak muda Katolik. Yang pertama, keluarga sebagai wadah pertama dalam pengenalan iman. Keluarga merupakan tempat pertama di mana anak-anak mengenal nilai-nilai agama termasuk iman Katolik. Sebagai wadah pertama dalam pengenalan iman, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam membentuk dasar spiritual anak. 2. Perubahan struktur keluarga dalam membina iman anak. Dalam beberapa dekade terakhir, struktur keluarga telah mengalami banyak perubahan yang berdampak pada cara membina iman anak-anak. Perubahan ini mencakup beberapa faktor. Yang pertama, perubahan struktur keluarga tradisional. Kedua, peran teknologi dan media sosial. 3. Kesibukan orang tua. 4. Perubahan sosial dan budaya. Dan yang kelima, keterlibatan komunitas gereja. H. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi anak muda Katolik. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi anak muda Katolik khususnya terkait dengan pengaruh pendidikan tinggi, kesibukan akademik, serta keterlibatan dalam organisasi atau komunitas lain yang lebih menarik. Pengaruh pendidikan tinggi dan kesibukan akademik. Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi anak muda Katolik, baik dari segi pembentukan pribadi maupun kehidupan spiritual mereka. Kesibukan akademik yang biasanya datang bersama pendidikan tinggi juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan iman mereka. 2. Keterlibatan dalam organisasi atau komunitas lain yang lebih menarik. Faktor eksternal lainnya mempengaruhi anak muda Katolik dalam melibatkan mereka dalam organisasi atau komunitas lain yang mungkin lebih menarik daripada komunitas agama. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini meliputi yang pertama, pengaruh teman sebaya. Kedua, pencarian pengakuan dan identitas. Ketiga, kurangnya ketertarikan pada aktivitas agama. Yang keempat, kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir, kelima, perbedaan nilai dan prioritas. I. Solusi meningkatkan keaktifan anak muda Katolik. Menciptakan kegiatan yang relevan dan menarik. Anak muda cenderung lebih tertarik pada kegiatan yang sesuai dengan minat dan tantangan mereka. Oleh karena itu, kegiatan yang dibuat harus relevan dengan kehidupan mereka, seperti mengadakan acara yang menggabungkan aspek sosial, budaya, atau olahraga dengan nilai-nilai iman. Misalnya acara pelayanan sosial, retret kreatif, atau perayaan liturgi yang melibatkan seni dan musik. Kegiatan ini harus mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan keinginan untuk aktif dalam gereja, memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri dalam cara yang mereka nikmati, namun tetap sesuai dengan ajaran agama. Berikut ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak muda Katolik. Yang pertama, kegiatan liturgi yang dinamis dan interaktif. Kedua, retret dan acara rohani. Ketiga, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Keempat, olahraga dan rekreasi. Kelima, diskusi dan seminar tentang isu-isu relevan. Dan yang keenam, kegiatan seni dan budaya. 2. Meningkatkan kualitas pembinaan iman. Pembinaan iman yang mendalam dan aplikatif sangat penting untuk membantu anak muda memahami dan menghidupi ajaran gereja dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan ini bisa dilakukan melalui pelatihan iman, studi Alkitab,
diskusi kelompok kecil, atau kelas-kelas pembelajaran yang menyentuh masalah kehidupan yang dihadapi anak muda. Berikut adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak muda Katolik. 1. Pelatihan leader anak muda. 2. Pembinaan iman secara terstruktur. 3. Pendidikan agama yang interaktif. 4. Pembentukan komunitas anak muda. Kelima, kegiatan refleksi dan evaluasi. Dan yang keenam, pengembangan kurikulum pembinaan iman. Memberikan teladan dan mentoring. Anak muda sangat mempengaruhi oleh teladan orang dewasa di sekitar mereka. Oleh karena itu, para pemimpin gereja, baik itu pastor, frater, atau orang-orang dewasa yang beriman, harus memberikan teladan hidup yang sungguh-sungguh. Mereka harus menjadi mentor bagi anak muda, membimbing mereka dalam pelajaran iman. Berikut adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak muda Katolik. 1. Pelatihan leader anak muda. 2. Pemilihan mentor yang tepat, pembinaan hubungan yang erat. 3. Contoh teladan hidup iman. 4. Bimbingan spiritual. 5. Dukungan dan motivasi. 6. Pengembangan kemampuan kepemimpinan. Dan yang terakhir, bab 3, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, anak muda Katolik memiliki peran penting dalam gereja, tetapi menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya keaktifan, pemahaman tentang peran mereka, dan dukungan dari gereja. 2. Faktor-faktor eksternal seperti pengaruhan teknologi, media sosial, pendidikan tinggi, dan kesibukan akademik mempengaruhi keaktifan anak muda Katolik. Dampaknya: 1. Krisis pemimpinan gereja. 2. Kehilangan generasi penerus. 3. Penurunan partisipasi dalam pelayanan sosial. Solusinya: 1. Menciptakan kegiatan yang relevan dan menarik. 2. Meningkatkan kualitas pembinaan iman. Dan yang ketiga, memberikan teladan dan mentoring. B. Sarannya yang pertama, gereja harus memperbarui pendekatan pastoral dan kegiatan keagamaan untuk menarik. 2. Keluarga harus memperkuat peran sebagai wadah pertama mengenal iman. 3. Anak muda Katolik harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam gereja. 4. Pendidikan agama harus lebih berpartisipasi dan aktif. 5. Gereja harus memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan agama anak muda. Nah, sekian dari pembahasan tentang makalah saya. Di sini saya tadi jika ada yang kurang atau salah, maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.